Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wa sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita junjung tinggi Tuan Guru Ustaz Abdul Rahman, dan sama-sama kita junjung tinggi dan kita hormati serta kita muliakan Datuk Raja Dr. Haji Huzaifah serta bapak-bapak dan ibu-ibu dan para muhibbin, para pencari Tuhan dan seluruh jamaah tauhid Rabbani Seremban Negeri Sembilan Malaysia yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan sembelih ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam keluarga kita dalam setiap waktu, setiap menit, maka setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam syahada ini tidak lepas daripada pengawalan dan pengawasan Allah Rabbul Izzati. Wa rabbuka bikulli shay'in hafiz. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang senantiasa maha mengawal dan maha mengawasi dari setiap apa yang diperbuat oleh hamba-Nya. Maka kehadiran Allah itu senantiasa asma wa ara wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum suhuda. Dianya Allah itu senantiasa maha mendengar setiap apa yang terbetik dan terlintas di dalam hati dan apa yang tersembunyi di dalam rahasia hakikat diri. Ya'lamu ma fi qulubikum. Dia senantiasa maha mengetahui yang tersurat dan yang tersirat di dalam rahasia diri setiap hamba-Nya. Karena dialah yang menjadi rahasia dari setiap insan ini. Wa ara, dan dianya juga senantiasa maha melihat dari setiap aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Maka ingatlah kata Allah, wa kafa billahi syahida. Dialah yang menjadi bukti dan dalil dari apa yang kita perbuat. Sehingga setiap aktivitas dan perbuatan kita ini tidak lepas daripada tilikan dan pengawasan Allah Rabbul Izzati. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aktsaru illa huwa ma'ahum. Tidaklah di antara kalian yang bertiga saling merahasiakan, saling berbisik-bisik. Ingat kata Allah, yang keempatnya itu adalah aku. Dan tidak ada di antara kalian yang berlima saling berbisik-bisik dan saling merahasiakan. Ingat kata Allah, yang keenam itu adalah aku. Wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Tidak ada jumlah yang sedikit maupun jumlah yang banyak. Ingat kata Allah, aku senantiasa hadir beserta dirimu. Begitulah Allah membukakan akan rahasia kehadiran diri yang menjadi bukti dan dalil setiap apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Sehingga kita mampu hidup ini selalu istiqomah untuk tetap berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah mengajarkan, membimbing dan menuntut umat ini untuk bisa husul kepada Allah. Karena beliau adalah uswah dan contoh teladan yang terbaik di dalam membukakan rahasia ilmu ma'rifat,
Beliaulah contoh dan teladan rahasia terbaik membukakan ilmu tauhid, ilmu tarekat, ilmu syariat. Sehingga kehadiran beliau itu memang betul-betul adalah sebagai wasilah bagi umat ini untuk kita bisa berma'rifat, untuk kita bisa berliqah, untuk kita bisa bermusyahadah, bermuajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah tauhid Seremban Negeri Sembilan Malaysia, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Apabila hati, ruhani dan jiwa seorang mukmin tidak lagi dijajah, dibelenggu dan dirantai oleh dunia dan nafsunya, maka ketika itulah seorang mukmin di mana rohani dan jiwanya itu mampu merasakan akan kehadiran dan kedekatan Allah itu pada dirinya, jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Begitulah sebenarnya sebagai seorang mukmin telah terinstal dan telah hidup akan kesadaran Tuhan itu pada dirinya. Maka ketika seorang mukmin telah terinstal, telah aktif dan hidup kesadaran Tuhan pada dirinya, di mana dia bisa dan mampu merasakan kehadiran Allah itu pada dirinya, jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Ketika itulah dirinya senantiasa bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah ingatkan kepada diri kita. Apa kata Allah? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aqsar illa huwa ma'ahum. Tidaklah di antara kalian yang bertiga saling berbisik, saling merahasiakan, melainkan aku yang keempatnya, kata Allah. Tidak ada di antara kalian yang berempat saling berbisik dan saling merahasiakan, melainkan aku yang keenamnya. Begitulah selanjutnya. Tidak ada jumlah yang sedikit maupun jumlah yang banyak, melainkan aku hadir selalu bersama mereka, kata Allah. Kalaulah kesadaran Tuhan itu telah hidup dan sudah terinstal di dalam diri kita, insya Allah Bapak Ibu, kemanapun kita berada, kita bisa mengatakan innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya Allah itu senantiasa beserta kita dimanapun kita berada. Apa kata Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dianya Allah itu beserta kamu di mana saja kamu berada, dan Dia Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Itu makna yang sebenarnya, di mana adanya kamu, disitulah nyatanya akan diriku yang sudah menjadi rahasia dirimu secara nyata dan terang, kepada Allah. Ketika itu Bapak Ibu, pernah seorang sahabat Arab Badui bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh ya Rasul, atau apakah Allah itu dekat ya Rasulullah?" Lalu apa jawaban Rasulullah? "Untuk apa engkau tanyakan hal itu kepada aku, Allah itu jauh atau dekat? Aku bertanya kepada engkau ya Rasul, apakah Allah itu jauh atau dekat? Apabila Allah itu memang benar-benar jauh ya Rasul, pada saat aku bermohon dan berdoa serta bermunajat kepada Allah itu, aku akan bersuara yang agak keras dan suara yang agak nyaring dan lantang. Namun apabila Allah itu adalah dekat ya Rasulullah, maka ketika aku berdoa dan bermunajat kepada dirinya, maka cukuplah bagi aku berbisik-bisik, karena Allah itu adalah dekat." Namun ketika itu Bapak Ibu, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW tidak langsung memberikan jawaban secara spontanitas kepada beliau yang bertanya, karena Nabi itu telah dibukakan tabir rahasianya oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berucap, berbicara, bersikap dan berbuat
berdasarkan dorongan keinginan hawa nafsunya. Akan tetapi Nabi itu berucap, berbuat, serta bersikap berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah itu ke dalam hatinya. Ketika itulah baginda Rasul menunggu turunnya wahyu untuk memberikan suatu jawaban terhadap sebuah pertanyaan seorang Arab Badui kepada dirinya. Apa jawaban Allah? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang diriku, apakah aku jauh atau aku ni dekat? Maka berilah jawaban hai Muhammad, katakan kepada dia, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Begitulah Allah menjelaskan tentang kehadiran dan kedekatan dirinya itu. Kalau kita berpikir dengan mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita, dekat yang bagaimana Allah itu pada diri kita ini? Maka di situ pula Allah memberikan satu jawaban. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat dengan dirimu dibandingkan dekatnya urat nadimu itu pada tengkuk batang lehermu ini. Kalaulah urat nadi kita itu benar-benar dekat dan menempel pada tengkuk leher kita Bapak Ibu, maka kedekatan Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu jika dibandingkan dekatnya urat nadi itu pada tengkuk leher ini. Jikalaulah mata hitam dan mata putih ini dekat pada penglihatan mata zahir kita, maka kedekatan Allah itu pada diri Bapak Ibu lebih dekat lagi Allah itu dari kita dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih ini. Jikalaulah rasa dan perasaan itu dekat pada rohani kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya rasa dan perasaan itu pada rohani kita. Dan jikalaulah hidup itu benar-benar dekat pada jiwa kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita ini dibandingkan dekatnya hidup itu pada diri kita. Orang yang telah mampu merasakan kehadiran dan kedekatan Allah itu lebih dekat lagi dengan rohani kita, dengan perasaan kita, dengan jiwa kita. Maka disitulah dia senantiasa bersama Allah itu. Tidak ada lagi dia hidup memandang, mendengar, berkata itu bersama nafsu dan dirinya. Akan tetapi setiap gerak, setiap perbuatan, setiap aktivitasnya dia senantiasa bersama Allah. Ini yang diingatkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW kepada kita Bapak Ibu. Kun ma'allah, fa in lam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Hendaklah kamu senantiasa hidup selalu bersama Allah 24 jam. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Pada saat engkau itu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan memandang, mendengar dan berkata, di mana hati kita, rohani dan jiwa kita itu mesti selalu bersama Allah. Fa in lam takun ma'allah. Jikalau kita belum mampu merasakan kehadiran untuk hidup selalu bersama Allah, karena rohani ini masih zulumat, rohani ini masih tertutup, rohani ini masih gelap, rohani ini masih ramai dengan dunia, nafsu dan akal fikir. Kita belum mampu mengenal siapa rahasia diri kita, siapa sejati diri kita. Belum mampu kita mengenal, memahami siapa di kita yang sebenarnya. Fakun ma'aman kana ma'allah. Maka hendaklah kita senantiasa bersama orang-orang yang mana rohani dan jiwanya telah wusul bersama Allah itu. Itu maknanya Bapak Ibu. Wajib kita dalam hidup ini untuk berguru, untuk mencari mursyid yang mana guru dan mursyid kita itu benar-benar dia mampu menghantarkan rohani kita untuk kita bisa wusul kepada Allah. Karena mereka adalah al-ulama warasatul anbiya.
mereka itu adalah pewaris Nabi. Kalau mereka itu adalah pewaris Nabi, apa sebenarnya yang diwariskan Nabi kepada ulama sehingga ulama itu katakan pewaris Nabi? Yang diwariskan Nabi kepada ulama itu adalah kalimah tauhid. Bagaimana umat ini benar-benar mentauhidkan dan mengesahkan akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita telah memahami bahwa dirinya itu adalah sebagai al-ulama warasatul anbiya, ruhaninya mampu menghantarkan ruhani kita untuk bisa liqa, bermusyahadah kepada Allah, maka raihlah ilmunya, datanglah kepada dirinya. Walaupun kita datang kepada dirinya dengan jalan merangkak, kalau memang dia mampu menghantarkan rohani dan jiwa kita untuk bisa liqa, bermusyahadah kepada Allah, maka datang dan temuilah sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya. Apa sebabnya? Kata Rasul, fa innahu yusiluka ilallah. Sesungguhnya dia mampu membawa, membimbing dan menuntun kita itu untuk sampai kepada Allah itu. Ini yang Allah ingatkan kepada kita Bapak Ibu. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, bahwa pada hari akhirat itu nanti di mana setiap manusia ini akan dipanggil, dikumpulkan sesuai dengan imamnya masing-masing. Kalau kita di dunia ini tidak punya imam, tidak punya guru, tidak punya mursyid, tidak punya pembimbing, nanti di akhirat Bapak Ibu dengan siapa kita akan berkumpul? Dengan siapa akan kita ikut? Karena di dunia kita tidak punya guru, tidak punya mursyid, dan tidak punya pembimbing. Maka disinilah pentingnya kita belajar ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat itu supaya selamat pulang dan kembalinya kita itu kepada Allah. Maka baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan adalah membimbing dan menuntun umat ini untuk sampai kepada Tuhan itu. Ini yang Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu telah terdapat contoh uswah yang terbaik bagi orang-orang yang ingin berliqa, orang-orang yang ingin bertemu, orang-orang yang ingin bersuah dengan Allah, dan orang-orang yang yakin bahwa satu saat dia akan pulang dan kembali kepada Allahnya. Jadi kita mesti menilik, memahami lebih dalam tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu menjelang siang, kita akan mencoba membuka tabir rahasia siapa Muhammad itu. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Bahwa Muhammad itu bukanlah seorang ayah laki-laki di antara kamu, akan tetapi Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah dan sebagai penutup sekalian para nabi dan para rasul. Maka pagi ini kita akan mencoba mengkaji, memahami lebih dalam ya, siapa Muhammad itu secara makna hakikinya, siapa pula Muhammad itu secara makna majazinya, supaya kita paham bagaimana kita benar-benar bisa wusul kepada Allah. Sebab antara Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, dua yang tiada berpisah Bapak Ibu, tidak boleh dipisah ceraikan. Maka ketika kita memperingati namanya maulidnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan pernah bisa dipisahkan antara Nur Muhammad dengan Muhammad itu. Karena baginda Rasul menyampaikan kepada kita, kuntu nabiyan, ya, wa Adam, ya, baina ruh wal jasad. Aku sudah lebih dahulu menjadi nabi, padahal Adam ketika itu baru antara ruh dengan jasad. Dalam hadis yang lain, Bukhari juga menjelaskan, inni abdullahi wa rasuluh wa inni la khatamun nabiyyin wal Adam la munjadilun. Ya.
bainal ma'i wattin. Aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan aku ini sesungguhnya adalah khatamun nabiyyin. Sedangkan Adam ketika itu baru antara air dengan tanah. Jadi untuk jelasnya Bapak Ibu, ya, memahami Muhammad secara hakiki dan Muhammad secara majazi, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi Bapak Ibu, ya, kita akan memahami Muhammad secara hakiki dan Muhammad secara majazi. Nah, apa maksudnya Muhammad secara hakiki dan majazi? Nah, Muhammad secara hakiki itu yang dimaksudkan itu adalah Nur Muhammad. Sedangkan Muhammad secara majazi itu maksudnya adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Jadi secara hakiki itu adalah Nur Muhammad, secara majazi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena antara Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad tidak pernah bisa diceraikan itu, ya. Nah, disinilah letaknya rahasia. Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumil akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu sudah ada contoh, sudah ada teladan, telah ada uswah bagi diri kita ini yang ingin bermakrifat, yang ingin berliqah, yang ingin bermusahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Karena Nabi Muhammad SAW itu, ya, memang betul-betul sebagai uswatun hasanah yang menyempurnakan risalah-risalah dakwah sebelum, ya, nabi-nabi, ya, sebelum beliau itu. Berapa banyaknya nabi Bapak Ibu? Ya, banyaknya nabi itu 124.000. Itu nabi. 124.000 nabi itu yang dijadikan dan diangkat makomnya menjadi rasul itu 315 orang pilihan. Dari 315 itu dipilih lagi yang terbaiknya 25. Dari yang 25 ini nabi dan rasul dipilih yang terbaiknya itu adalah 5. Ini yang dikenal namanya ulul azmi. Dari yang 5 ini dipilih lagi yang terbaiknya itu adalah 1. Yang 1 itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliaulah yang akan menyempurnakan risalah-risalah dakwah yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul 124.315, 25 dan 5 itu. Maka pada diri Rasulullah itu kesempurnaan makrifat. Pada diri Rasulullah itu adalah kesempurnaan hakikat. Pada diri Rasulullah itu adalah kesempurnaan tarekat, dan pada diri Rasulullah itu adalah kesempurnaan syariat. Disitulah dikatakan oleh Allah, summa ja'alnaka ala syariatin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Sesungguhnya telah kami jadikan seluruh nabi dan rasul itu, mereka seluruhnya berjalan di atas syariat.
syariat yang telah bertorikat, torikat yang telah berhakikat, hakikat yang telah bermakrifat. Dari semua urusan Bapak Ibu. Kalau Nabi itu adalah sebagai kesempurnaan makrifat, hakikat, torikat dan syariat dari semua urusan, fattabi'ha, ikutilah beliau. Jadikanlah beliau itu sebagai wasilah kita untuk kita bisa sampai kepada Allah. Karena memang Allah itulah tujuan akhir kita dalam hidup ini. Apa sebabnya Allah itu tujuan akhir kita dalam hidup ini? Karena Allah menjelaskan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu, alam dan dirimu, asalnya daripada aku, kata Allah. Kalaulah alam dan dirimu itu asalnya daripada aku, wa inna ilaihi raji'un, pasti satu saat akan berpulang dan kembali kepada aku. Kalaulah satu saat kita berpulang dan kembali kepada Allah, maka sebelum roh itu melepaskan akang cangkangnya, sebelum roh itu melepaskan akan tubuh jasmani ini, kenalilah Allah itu dengan pengenalan sempurna zahir dan batin di dalam hidup ini. Karena Allah katakan, karena kamu datangnya daripada aku dan kembali kepada aku, wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya aku inilah akhir perjalanan kesudahan hidup dan dirimu, kata Allah. Ya, kalau kita Bapak Ibu tidak mengenal Allah dalam hidup, kemana nanti pulang dan kembalinya kita Bapak Ibu? Tak jelas alamatnya tuh. Kalau tak jelas alamatnya, maka itulah yang dikatakan namanya orang yang buta dan orang yang tersesat itu. Kalau Allah sudah mengatakan kita ini orang yang buta dan orang tersesat, maka seluruh ibadah dan ketaatan yang kita lakukan menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia Bapak Ibu. Itu yang dikatakan namanya ibadah yang fata morgana. Bahasa ustaznya orang yang takicu di nantarang namanya Bapak Ibu. Ya. Takicu di nan galok biasa tuh Bapak Ibu. Ya. Ya. Tapi kalau takicu di nantarang sakit bananya hati. Ya. Karam di tengah lautan biasa tuh Bapak Ibu. Tapi kalau karam di tepi lautan bedo bananya Pak. Jadi kalau kita tidak mau karam, tidak mau tertipu, ya, di nantarang, wajib kita ini mengenal, menemui dan bermusyahadah kepada Allah itu sebelum roh itu melepaskan akang cangkangnya. Ya. Supaya kita selamat dunia dan akhiratnya. Disitulah Allah telah mendatangkan sebagai uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biar hidup kita ini selamat dunia dan akhiratnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam Muhammad secara makna hakiki. Itu adalah Nur Muhammad. Nah, lihat. Jadi sebelum Allah menciptakan sesuatu apapun Bapak Ibu, belum ada lagi namanya dunia ini, belum ada langit dan bumi. Jangankan langit dan bumi Bapak Ibu, aras, luh, kursi dan mahfuz juga belum ada. Ya. Jangankan aras, luh, kursi dan mahfuz, surga dan neraka pun juga belum ada. Lalu apa yang diciptakan? Apa yang dijadikan oleh Allah sebelum adanya surga, sebelum adanya neraka, sebelum adanya aras, luh, kursi, mahfuz, sebelum adanya alam semesta ini? Yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah itu, yang pertama kali adalah Nur Muhammad. Ini yang dikatakan, innallaha khalaqa qablal asya nurun nabiyuka wa khalaqa minhu wa anta min tilkal asya. Allah menciptakan sebelum adanya segala sesuatu itu adalah Nur Muhammad tuh.
Dan dari Nur Muhammad itulah terciptanya segala sesuatu. Termasuk kita ini Bapak Ibu diciptakan dari sesuatu Nur Muhammad itu yang sebenarnya. Nur Muhammad ini yang diciptakan dan dijadikan Allah. Untuk apa Allah menciptakan Nur Muhammad ini? Apa kata Allah? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa li'arifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Siapa aku yang sebenarnya? Kalau aku ini Tuhan, siapa yang akan jadi hamba? Kalau aku ini hamba, siapa yang akan menjadi Tuhan aku? Karena aku ingin kenal untuk menyaksikan akan diriku sendiri, kesempurnaan diriku sendiri. Maka aku ciptakan sesuatu daripada diriku. Jadi Allah menciptakan sesuatu, Allah menjadikan sesuatu itu bukan di luar dirinya. Akan tetapi Allah menciptakan dan menjadikan sesuatu itu terbit dari dalam dirinya sendiri. Yang terbit dari dalam diri Tuhan itu sendiri, itu adalah Nur Muhammad. Supaya Nur Muhammad ini dia mampu mengenal akan diriku, sebenarnya akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Terciptalah namanya Nur Muhammad ini. Maka Nur Muhammad inilah cikal bakal kesempurnaan ya, untuk memandang, melihat, menyaksikan akan wujud nyatanya diri Allah itu. Dan Nur Muhammad tanpa memandang wujud nyatanya diri Allah itu sempurna nantinya secara fisik, yang berkulit, berdaging, berurat, bertulang, berhati, berjantung, berdarah, itu kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nur Muhammad ini telah diciptakan, telah dijadikan oleh Allah supaya dia mengenal dirinya, bahwa Allah itu adalah Rabb-Nya dan dia adalah hambanya. Maka disitulah sebenarnya siapa yang abid dan siapa yang ma'bud, siapa yang zat, siapa yang sifat, siapa yang khalik dan siapa yang makhluk itu. Di saat itulah Allah memperkenalkan dirinya kepada Nur Muhammad ini Bapak Ibu. Maka ketika itu Allah bertanya kepada Nur Muhammad, Man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa engkau? Ketika itu Nur Muhammad belum mampu mengenal siapa Tuhannya dan siapa dirinya. Apa jawaban Nur Muhammad? Anta, ana. Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Lalu Allah bertanya kembali, Man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa aku? Lalu Nur Muhammad menjawab, Ana, anta. Aku ya aku, engkau ya engkau. 3 kali Allah bertanya kepada Nur Muhammad, dan 3 kali pula Nur Muhammad menjawab dengan jawaban yang sama. Ana, anta. Ketika itulah Allah bertanya kepada Nur Muhammad ini, kalau engkau adalah Tuhan dan aku adalah hamba, cobalah engkau menghilang di hadapan aku. Aku yang akan mencari dan menemui dirimu. Maka menghilang, lenyaplah Nur Muhammad ini di hadapan Allah. Tapi kemana menghilang dan lenyapnya di hadapan Allah? Karena dirinya sudah berada di dalam rahasia diri Allah. Nurun ala nur. Sebab nurnya Allah itu benar-benar sudah meliputi nurnya Muhammad. Cuma Nur Muhammad belum mengenal siapa Tuhannya, siapa dirinya.
dia belum mengenal. Ibarat lampu ini Bapak Ibu, anggaplah ini lampunya 20 watt, ini 30 watt. Kalau didampingkan sama-sama cahaya dia. Mana yang 30, mana yang 20, sama aja. Nur Muhammad itu dia belum mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Sama-sama terang Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk menentukan siapa yang abid, siapa yang ma'bud, siapa yang zat, siapa yang sifat, siapa yang khalik, dan siapa yang makhluk, engkau menghilang, engkau lenyap dari hadapan aku, kata Allah. Maka sekejap mata Bapak Ibu itu hal yang mudah bagi Allah. Sebab apa? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun kamu berada, hai Muhammad, kemanapun kamu menghilang dan lari Muhammad, karena akulah yang wujud dan nyata pada dirimu. Karena dirimu itu sebenarnya adalah kezohiran nyatanya aku. Cuma kamu belum kenal siapa dirimu. Ketika itu ditemuinya oleh Allah, Muhammad itu dapat diri Muhammad itu. Sekarang apa kata Allah? Karena engkau telah aku temui, engkau telah aku dapatkan. Sekarang kita gantian. Aku yang akan menghilang. Aku akan lenyap dari dirimu dan engkau carilah aku. Kalau engkau adalah Tuhan. Namun kemana lenyapnya Bapak Ibu? Kemana sirnanya? Kemana menghilangnya Nur Allah itu?